Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ingrid Irene Langoyu dengan NIM 2206 1102 0553 dari kelas 2B8. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi data regresi dan korelasi berbasis SPSS. Sehubungan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Enci Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Yang pertama, penataan data pada SPSS. SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS adalah kependekan dari Statistical Package for the Social Sciences. Cara membuat file SPSS baru dan input data. Berikut langkah-langkah sederhana atau dasar untuk melakukan input data dengan SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, klik All Program, IBM SPSS, Statistik, lalu IBM SPSS Statistik 23. Lokasi shortcut disesuaikan dengan versi SPSS yang terinstall di komputer atau versi lain tidak jauh berbeda. Yang kedua, close dialog files. Karena akan dilakukan analisis data, sederhana untuk menutup klik X pada pojok kiri dialog files seperti berikut. Yang ketiga, data view. Input data melalui lembar kerja dengan tab Data View. Data View adalah tampilan lembar kerja SPSS untuk menampilkan isi dari input data. Data yang dimasukkan di input secara vertikal. Berikut ilustrasinya. Perangkat lunak SPSS akan membuat variabel baru dengan var 0001. Keempat, variabel view. Mengedit dan melihat variabel data. Pada lembar kerja Anda dapat mengedit variabel view untuk mengubah nama variabel, tampilan data, type data, panjang tampilan data. Berikut mengubah nama variabel. Variabel terbentuk menggunakan tipe data atau measurement scale. Yang kelima, save. Menyimpan data yang telah diinput. Setelah memastikan data terinput benar, Anda dapat menyimpan lembar kerja SPSS dengan klik menu File, lalu Save, atau menggunakan shortcut keyboard Ctrl S. Keenam, pilih directory. Penyimpanan dan simpan file data dengan nama jendela Save Data As akan terbuka untuk menyimpan file data yang telah diinput. Pilih direktori penyimpanan dan simpan file tersebut ilustrasi berikut. Yang ketujuh, file tersimpan. File berhasil tersimpan ditandai dengan keluaran berupa jendela output yang menampilkan lokasi penyimpanan, nama file, dan format file yang digunakan. Save out file. Anda dapat menutup kedua jendela jika tidak melakukan pekerjaan lainnya. Materi yang kedua yaitu pengenalan karakteristik data. Data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, kemudian diinterpretasikan. Karakteristik data yang baik. Tujuan dan masalah data harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Teknik dan prosedur dalam data harus dijelaskan secara rinci. Objektivitas data harus dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenal sampel yang diambil. Kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan data harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Validasi dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data-data. Objek atau fenomena yang diamati harus sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan motivasi dari pihak yang bersangkutan. Karakteristik serangkaian data. Yang pertama, elemen. Serangkaian data memiliki elemen, masing-masing elemen memiliki karakteristik. Yang kedua variabel.
Variabel adalah karakteristik atau ciri khas elemen yang menjadi perhatian dan memiliki nilai-nilai yang berbeda. Yang ketiga, kasus. Kasus adalah informasi yang menyangkut seluruh variabel dari suatu elemen tertentu. Yang keempat, observasi. Observasi adalah hasil pengamatan tertentu. Ketiga yaitu ANOVA untuk korelasi. ANOVA atau Analysis of Variance digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata lama hari dirawat antara pasien kelas VIP 1, 2, dan kelas 3. ANOVA mempunyai dua jenis yaitu analisis varian satu faktor atau one way ANOVA dan analisis varian dua faktor atau two ways ANOVA. Pada kesempatan ini hanya akan dibahas analisis varian satu faktor. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA adalah 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen. 2. Varian antar kelompok harus homogen. 3. Data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Asumsi pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek jika data telah dimasukkan ke komputer. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi terhadap data. Apabila proses transformasi tidak juga dapat memenuhi asumsi ini, maka uji ANOVA tidak valid untuk dilakukan, sehingga harus menggunakan uji non-parametrik, misalnya Kruskal-Wallis. Uji ANOVA pada prinsipnya adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within, dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama atau nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Keempat yaitu pendeteksian korelasi. Aplikasi pendeteksian korelasi adalah salah satu jenis pengukuran dalam statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Korelasi merupakan metode statistik yang bisa digunakan bila Anda memiliki minimal dua variabel. Dalam penggunaannya, SPS atau Statistical Package for the Social Sciences dapat membantu mengolah data dan menghasilkan hasil uji korelasi yang akurat dan reliable. Jenis korelasi yang pertama, korelasi person correlation. Yang kedua, korelasi Spearman atau Spearman correlation. Yang ketiga, korelasi Kendall-Stau atau Kendall-Stau correlation. Yang kelima, regresi sederhana dan berganda. Analisis regresi linear terdiri dari dua jenis, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dua jenis analisis regresi tersebut memiliki bentuk persamaan linear yang berbeda, di mana persamaan regresi sederhana memuat satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Sementara persamaan regresi linear berganda memuat satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Materi yang keenam, pengujian asumsi dan diagnostik terhadap regresi berganda. Ketika dihadapkan dengan analisis regresi, kita semua tahu bahwa pada analisis ini dilakukan penunggahan model, pengujian, dan penentuan selang kepercayaan untuk koefisien regresi maupun penduga modelnya. Untuk memperoleh model yang layak, perlu juga dilakukan eksplorasi terhadap data sebelum pendugaan model dan diagnostik terhadap pendugaan model. Diagnostik penduga model dilakukan melalui analisis sisaan untuk memeriksa apakah asumsi-asumsi yang mendasari model regresi terpenuhi. Analisis dari sisaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Kenapa hal ini penting untuk dilakukan?
Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa error merepresentasikan keacakan dan ketidakpastian yang merupakan komponen krusial dalam model regresi. Model regresi yang kita bangun tidak akan valid jika kita tidak menyertakan error. Penjelasan ini akan lebih mudah dipahami jika kita menuliskannya sebagai berikut. Respon sama dengan konstanta tambah prediktor tambah error. Persamaan tersebut juga dapat dituliskan sebagai berikut. Respon sama dengan deterministik tambah stokastik. Bagian deterministik dalam model merupakan suatu kepastian yang menyatakan bahwa perubah respon dapat dijelaskan oleh peubah prediksi atau prediktor variabel. Nilai ekspektasi dari respon merupakan fungsi dari suatu set peubah prediksi. Semua informasi yang dapat dijelaskan oleh peubah prediksi terdapat dalam bagian ini. Stokastik merupakan suatu keacakan dan ketidakpastian yang tidak dapat kita jelaskan dalam model yang kita bangun. Error dapat didefinisikan sebagai selisih atau perbedaan dari nilai dugaan terhadap nilai sebenarnya dari peubah respon. Jika kita tertarik kesimpulan dari kedua pernyataan tersebut, perbedaan atau sisaan dari nilai duga terhadap nilai sebenarnya ini haruslah tidak dapat diprediksi. Dengan kata lain, bagian deterministik dari model yang kita bangun tidak boleh tercakup dalam error. Selain diagnostik penduga model melalui sisaan, diagnostik juga digunakan untuk memeriksa apakah terdapat data pencilan atau outlier dan data yang berpengaruh atau influential observation. Diagnosis sisaan. Model regresi linear dapat dikatakan sebagai model yang baik jika memenuhi kriteria Blue atau Bayes linear unbiased estimator. Pengujian asumsi untuk memperoleh model yang Blue dapat dilakukan dengan diagnosis nilai-nilai sisaan. Setelah memeriksa sisaan-sisaan tersebut, kita mampu menyimpulkan bahwa A atau asumsi tersebut tampaknya dilanggar, atau B asumsi tersebut tampaknya tidak dilanggar. Perhatikan bahwa pernyataan B tidak menyimpulkan bahwa asumsi tersebut benar, namun hanya menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa asumsi tersebut tidak benar. Selain itu, pemeriksaan melalui sisaan dapat memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pola sebaran peubah acak Y atau peubah respon. Yang kedua, mengetahui apakah asumsi-asumsi yang disyaratkan pada pendugaan dengan metode kuadrat terkecil dipenuhi atau tidak. Yang ketiga, menguji parameter regresi. Yang keempat, melihat apakah model yang kita pilih pas atau tidak. Yang kelima, melihat apakah sebuah pengamatan merupakan pencilan atau bukan. Yang keenam, melihat apakah sebuah pengamatan merupakan pengamatan berpengaruh atau bukan. Macic 2013 menjelaskan bahwa asumsi-asumsi yang mendasari model regresi yang diperoleh melalui sisaan antara lain kenormalan atau normality, kehomogenan ragam atau homoscedasticity, keacakan atau randomness, dan kebebasan atau independence. Materi ke-7, regresi non-linear. Regresi non-linear adalah suatu metode untuk mendapatkan model non-linear yang mengatakan hubungan variabel dependent atau Y dan dependent atau X dan independent atau X. Tidak seperti regresi linear yang dibatasi oleh waktu, menaksir, atau meramal. Regresi non-linear dapat mengestimasi model hubungan variabel dependent dan independen dalam bentuk non-linear dengan keakuratan yang baik. Berdasarkan kelinearan antara parameter pada model regresi, maka suatu model regresi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu model linear dan non-linear. Model regresi dikatakan linear jika dapat dinyatakan dalam model Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X 1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tambah titik-titik tambah beta K XK tambah epsilon. Apabila model tidak dapat dinyatakan dalam model tersebut, maka model yang diperoleh adalah model non-linear. Model regresi non-linear secara umum, terdapat beberapa model regresi non-linear
antara lain seperti gambar berikut. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.